hal yang menarik ya sekarang ini. Ternyata percepatan perubahan teknologi ini harus pula diikuti dengan kita tahu sekarang eranya era disruptif teknologi, kemudian informasi itu sangat cepat sekali begitu ya Prof ya. Nah kalau menurut Prof strategi untuk mengatasi perubahan teknologi itu apa sih Prof yang harus dilakukan oleh seorang pebisnis ini? Sebagai seorang mahasiswa yang sekaligus memiliki bisnis, nah itu bagaimana sih tantangannya begitu. Baik, kita undang bersama kita di episode 2 kali ini Mas Bima. Silakan Mas Bima. Oke, halo Sobat Planner, selamat datang di Planner Talk, ruang ngobrol santai tapi penuh makna tentang dunia kewirausahaan, ide-ide segar, dan semangat membangun bisnis dari awal. Wirausaha jadi pilihan. Bersama saya Yani yang nantinya dalam beberapa waktu ke depan kita akan membahas ya di episode kedua ini gitu kan dengan lebih implementatif begitu, dan tentunya pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan menghadirkan Prof Agung Winarno. Beliau adalah seorang guru besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan beliau juga tertarik ya dengan dunia perkembangan bisnis saat ini seperti apa. Baik Prof, bagaimana kabarnya Prof hari ini? Alhamdulillah baik. Ketemu lagi. Yeah. Prof, di episode kali ini kita lebih membahas lebih implementatif begitu Prof, lebih implementasinya bagaimana. Kemudian nantinya pasti Sobat Planner itu akan lebih tertarik. Kalau kemarin di episode 1 kita lebih bahas tentang bagaimana sih jiwa kewirausahaan, bagaimana spirit kewirausahaan yang harus kita bangun begitu ya Prof ya. Bagaimana kita harus memiliki confidence. Nah, tapi di episode kali ini Prof akan lebih membahas praktisnya seperti apa begitu ya Prof ya, terkait kewirausahaan itu. Nah, baik Prof, kalau menurut Prof ya, secara umum tadi kan kita sepakat untuk menjadi seorang wirausaha itu spirit terlebih dahulu nih yang harus ditonjolkan begitu. Betul. Nah, kalau menurut Prof bagaimana sih internalisasi spirit, internalisasi value begitu terkait kewirausahaan Prof? Baik, terima kasih Mbak Yani. Saya senang ini ketika bicara wirausaha selalu diulang-ulang berkaitan dengan spirit. Ya. Episode yang lalu saya juga menyampaikan bahwa wirausaha itu harus menjadi dua hal ini menjadi bagian yang dikaji. Satu, bicara soal spirit atau value, karakter. Yang kedua adalah kecakapan berbisnis. Nah, saya tidak ada mengulang yang lalu ya. Cuma begini, saya melakukan riset tahun 2019 lah tentang bagaimana spirit ini bisa dibangun. Okay. Waktu itu saya punya pertanyaan begini, mengapa ya saya punya mahasiswa itu ada yang sudah kelihatan dia punya usaha, dan ketika diskusi itu dia begitu mendalam pertanyaannya karena dia sudah punya pengalaman praktek. Tapi ada yang mahasiswa sama sekali tidak punya usaha, bahkan ketika kita tantang untuk kita beri kasus-kasus keberanian dengan dia tidak berani tampaknya. Kemudian riset saya waktu tahun itu menemukan bahwa ternyata spirit itu atau jiwa wirausaha itu bisa dibangun dari berbagai penyebab. Salah satunya yang menarik itu ternyata orang tua yang berbisnis dibanding dengan orang tua yang tidak berbisnis, spirit wirausahanya itu berbeda. Tentu ada pertanyaan, mana yang lebih tinggi? Ternyata yang orang tuanya yang berbisnis lebih tinggi. Kemudian saya dalami lagi mengenai bagaimana hubungan antara jenis usaha orang tua dengan jenis usaha si anak. Ternyata kalau anak itu usahanya berbeda dengan orang tuanya, itu jiwa wirausahanya lebih tinggi dibanding kalau si anak itu punya usaha yang sama dengan orang tuanya. Jadi tidak harus sama ya Prof ya, bidang usahanya dengan parentsnya. Justru kalau beda itu malah lebih tinggi jiwa wirausahanya. Ini soal jiwa loh ya, soal jiwa.
Kalau soal keberhasilan tentu kan tadi saya sampaikan, tidak cukup hanya jiwa wirausaha, tidak cukup hanya semangat, tapi kan kecakapan berbisnis itu kan diperlukan. Oke. Nah, menarik sekali nih Prof. Berarti sobatpreneur sudah memahami lah bahwa untuk melakukan usaha atau kewirausahaan begitu ya, kita harus dibangun dengan spirit terlebih dahulu. Nah, kalau tadi temuannya Prof bahwa ternyata spirit itu ada ketika memang terinspirasi dari parents begitu ya Prof ya. Berarti bisa jadi genetik salah satunya. Tapi sobatpreneur jangan khawatir meskipun parentsnya tidak berbisnis begitu ya Prof tapi juga punya yang namanya jiwa kewirausahaan itu. Nah, tentunya Prof, bagaimana tantangan gitu ya, tantangan dari kewirausahaan jika kita melakukan yang namanya usaha atau berbisnis kalau menurut Prof itu? Iya, memang setiap zaman itu tantangan bisnis atau wirausaha itu berbeda-beda. Kalau zaman sekarang itu sudah banyak diakui oleh para pebisnis. Yang pertama adalah perubahan teknologi dan informasi itu menyebabkan para usahawan itu harus berpikir ulang bagaimana strategi bisnisnya yang sekarang. Yang kedua banyak disebut-sebut sebagai kondisi di mana tahun-tahun terakhir tahun ini dan mendatang itu persaingan sangat ketat. Karena saking banyaknya bermunculan bisnis-bisnis baru dengan karakteristik produk yang relatif hampir sama. Sejenis mereka, ya Prof ya. Sejenis, mereka lebih ketat di dalam bersaing. Satu usaha baru muncul ternyata yang lainnya bisa 10 atau 15 yang menyamai begitu ya Prof ya. Iya, betul. Kemudian ada lagi perubahan perilaku konsumen. Ini yang sekarang ini tren yang susah untuk dideteksi oleh para pengusaha. Jadi kalau dulu konsumen bisa dilihat bagaimana perubahan mereka. Sekarang bisa diprediksi gitu ya Prof ya. Sekarang perilaku konsumen itu sudah susah dirubah, susah diamati. Perubahan mereka lebih sporadis begitu. Sehingga para pengusaha ini agak susah kalau mengikuti perubahan-perubahan itu. Makanya banyak cara pengusaha untuk melihat bagaimana ini kira-kira arah perubahan. Jadi kalau main bola itu bagaimana kita bisa melihat strategi mereka, strategi perubahan perilaku konsumen ini, itu ya harus pandai-pandai itu, sepandai itu pula para pengusaha untuk memberikan respon terhadap perubahan perilaku. Betul. Kemudian ini yang menarik sekarang ini, ada yang namanya kalau dulu kita bisa berproduksi dengan cara yang lebih leluasa, karena produk kita pasti dibutuhkan oleh mereka. Sekarang ini harga itu juga menjadi bagian penting. Makanya price ya, tantangan bisnis ke depan juga berkaitan dengan efisiensi. Bagaimana memanage dan mengelola sehingga harganya worth it untuk dibeli customer begitu ya Prof ya berarti. Betul. Nah Prof sangat tertarik sekali yang namanya tentang tadi perubahan teknologi begitu ya Prof ya. Karena kita tahu sekarang eranya era disruptif teknologi, kemudian informasi itu sangat cepat sekali begitu ya Prof ya. Nah, kalau menurut Prof strategi untuk mengatasi perubahan teknologi itu apa sih Prof yang harus dilakukan oleh seorang pebisnis ini? Iya, ini juga hal yang menarik ya sekarang ini. Ternyata percepatan perubahan teknologi ini harus pula diikuti dengan percepatan adaptasi bisnis terhadap perubahan itu. Tapi minimal ada 5 hal yang ingin saya sampaikan. Bagaimana mengatasi perubahan teknologi yang sekarang terjadi. Satu yang paling penting, pengusaha itu harus mampu mengamati arah perkembangan teknologi itu sendiri. Sekarang yang tren kemana mereka itu. Terus yang kedua, bagaimana kalau kita punya pegawai, kita punya staff, itu mereka kita upgrade pengetahuannya, upgrade ketampilannya yang lebih pro kepada teknologi. Kita adopsi juga gitu ya, Prof ya perubahannya. Terus yang ketiga itu adalah bagaimana setelah kita menguasai keterampilan teknologi itu kita mencoba mengimplementasikan sehingga semua alat produksi kita, alat promosi kita, cara-cara kita untuk memperkenalkan produk kepada pelanggan itu harus berbasis teknologi. Kemudian yang paling penting lagi adalah bagaimana kita punya organisasi bisnis itu yang berbudaya teknologi.
berbudaya perubahan gitu. Sehingga mulai dari tukang sapu sampai top manajernya itu punya kultur perubahan, kultur budaya yang mau berubah. Baru yang terakhir ini menurut saya yang penting sekarang ke depan adalah membangun jejaring. Jejaring itu yang sinergis, yang saling menguntungkan, saling dapat dipercaya. Ya. Oke, baik. Nah, Prof, saya sangat tertarik sekali. Memang teknologi itu tidak bisa dibendung kan ya, Prof ya. Mau nggak mau ya kita sebagai pebisnis harus ikut gitu ya, harus masuk gitu ya ke dalam perubahan teknologi. Yang itu kita perlu preparation seperti tadi kata Prof, pelatihan sampai juga akan membangun yang namanya sinergisitas tadi. Nah, agar nantinya kita semakin seru nih, Prof, untuk episode kali ini gitu ya. Ada kejutan bagi narasumber tentunya yang pada kali ini kita hadirkan mahasiswanya Prof Agung secara langsung gitu. Nah, karena nantinya kita mau insight yang baru nih sebenarnya sebagai seorang mahasiswa yang sekaligus memiliki bisnis. Nah, itu bagaimana sih tantangannya begitu. Baik, kita hadirkan, kita undang bersama kita di episode 2 kali ini Mas Bima. Silakan Mas Bima, boleh bergabung dengan kita ya. Oke, silakan duduk Mas Bima. Boleh dipakai untuk propertinya dulu lah. Oke. Mas Bima, pasti kenal kan ya sama Prof Agung ya? Iya nih. Dulunya semester berapa Prof diajar sama Prof Agung, Mas Mulai Bima? dari semester 1 ya Prof itu Prof ya. Semester 1, oke. Mulai dari etika keilmuan sampai sekarang kewirausahaan ya tentunya. Sangat sangat menginspirasi sehingga Mas Bima punya yang namanya bisnis ya. Nah, Mas Bima ini kita kenal selain sebagai mahasiswa ternyata profil usahanya itu banyak Prof ya. Jadi profil usahanya itu ada bisnis kuliner, kemudian ada bisnis yang berkaitan dengan mobil ya, jual beli mobil second seperti itu. Nah, ternyata Mas Bima mulai berapa tahun Mas itu kalau boleh diperkenalkan lah seperti apa usahanya, disepil-sepil biar sobat planner itu juga tertarik. Ternyata sebagai mahasiswa bukan lagi halangan begitu kan Prof untuk melakukan bisnis gitu ya. Malah sebagai mahasiswa pun akan ikut andil juga gitu ya sebagai peran mahasiswa plus pebisnis ya. Boleh disepil Mas Bima, silakan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya kali ini. Prof, saya itu waktu kuliah sebelumnya sudah mempunyai bidang usaha, Prof. Ada 2 bidang usaha saya. Yang pertama itu kuliner, yang kedua di bidang jasa, Prof. Ya, yang kuliner ini bergerak di bidang kayak apa namanya makanan sehari-hari seperti itu, Bu. Makanan rumahan, makanan rumahan, catering, begitu-begitu gitu, ya. Yang bertempat di Banyuwangi tentunya. Gini Prof, saya itu mempunyai beberapa pertanyaan mengenai bidang usaha saya, Prof. Yang pertama di bidang kuliner tentunya sempat berjalan 1 tahun kemudian mengalami stagnan itu Prof, jalan di tempat. Sempat bertahan ya beberapa bulan kemudian gulung tikar Prof. Apa sih Prof cara tips and triknya agar apa namanya tidak jalan di tempat ataupun mengalami gulung tikar lah istilahnya. Semakin besar gitu ya mungkin ya agar bisnisnya semakin besar. Saya pikir Bima kesini ini mau cerita kisah suksesnya gitu kan. Ya. Ternyata ya kita biar menghadirkan langsung nih Prof ya. Ternyata curhat tentang. Tapi bisnis Bima sekarang sudah hilang atau masih hidup enggan mati tak mau atau gimana sekarang? Ini Bro. Yang kuliner sih sudah ya dibilang alhamdulillah, yang enggak ya Bu ya. Ada lah ya, survive lah ya. Ya masih survive Bro. Tapi ya jalan di tempat seperti itu. Enggak besar-besar gitu loh Prof. Iya Bro, jalan di tempat seperti itu, enggak ada perkembangan sama sekali gitu Bro. Iya. Saya punya sedikit pengalaman maksudnya saya juga pernah punya usaha rumah makan dulu ya. Terus banyak teman-teman sama sahabat saya yang bergerak di bidang itu. Beberapa mitra kami yang ada di pedesaan itu juga banyak bisnis tentang kuliner itu. Saya sempat bicara dengan mereka, itu ada yang sukses, ada yang gagal gitu kan. Saya kalau bicara kuliner itu paling enggak ada 4 hal yang ingin saya sampaikan ya sebagai kata kunci sukses bisnis kuliner ya. Yang dijual kan tentu ini kan merespon selera selera masyarakat. Iya, dari pelanggan Bro. Makanya yang pertama itu Anda harus
kontrol dulu, lihat dulu tentang menu dan tampilan produknya. Apakah menu yang dibuat itu menu yang adaptabel terhadap perubahan selera konsumen anak sekarang? Meskipun saya belum tahu ya, kuliner yang Bima jalankan itu untuk umum atau kelompok tertentu itu harus dipastikan dulu segmennya, sasarannya. Karena kalau kuliner makanan untuk kelompok remaja sekarang itu jauh berbeda dengan remaja masa lalu, 10 tahun yang lalu. Pertama makanya inovasi produknya harus disesuaikan. Menu tampilan begitu ya, Prof, betul, dan tampilannya. Jadi jangan sampai kita ini punya produk ya sudah bukan lagi di zamannya. Meskipun itu makanan loh ya. Karena orang datang ke rumah makan atau apa sekarang tidak sekedar cukup untuk makan, tapi branding juga, ya, banyak hal yang bisa pikirkan. Yang kedua adalah saya nggak tahu apakah Bima sudah memanfaatkan digital sebagai media untuk pemasaran produknya. Sebelumnya sih sudah, Bro. Tapi hanya lewat beberapa sosial media, Bu. Seperti itu. Terus apalagi sekarang itu kan zamannya media sosial, Bu ya. Betul, ya. Terus mungkin ya kekurangannya di itu tadi, mungkin ya saya perlu belajar lagi perihal digital marketing ya. Marketing. Itu, Bro. Ya memang digital itu harus jadi bagian yang tak boleh terpisahkan sekarang ini. Itulah sebabnya kenapa bisnis kuliner sekarang itu harus punya kebiasaan untuk survei pasar, perubahan selera, sehingga produk yang ditawarkan lewat digital itu memang nyampe kepada konsumen yang kita sasar tadi itu. Yang ketiga, ingat bahwa kalau terkait dengan kuliner yang orang harus datang ke tempat Bima, itu mutu layanan harus terjaga. Saya nggak tahu ya, karena kalau itu bentuk rumah makan itu ya SOP-nya bagaimana begitu ya, Prof ya. Orang sekarang servisnya ya, Prof. Iya, tampilan mulai dari gedungnya sampai dapurnya. Kan bedanya kalau di tempat kita kan warung-warung itu kan dapurnya di belakang. Kalau di restoran itu di luar kan dapurnya di depan. Sehingga orang tahu, oh ini cara masaknya, oh ini dapurnya itu. Dan itu menjadi image. Kalau sudah dapurnya bersih, ini produknya masih bagus. Nah, itulah. Jangan disembunyikan produknya. Kalau itu betul-betul orang harus datang ke tempat Bima untuk menikmati konsumsinya ya. Yang dead in ya, yang makan di tempat begitu. Bagaimana keterampilan pegawai dilatih sehingga GPL ya, pakai lama untuk melayani. Orang udah lapar. Kecuali kalau mau dikombinasikan dengan suasana yang menyenangkan, yang enak untuk ngobrol, ngopi, suasana yang baik, ya tidak terlalu masalah. Mereka biar menikmati dulu baru kita berikan hidangan. Terus ada namanya cross selling ya. Cross selling itu atau orang sering menyebut cross selling digandingkan dengan namanya banding ya. Jadi kalau cross selling itu bagaimana orang datang ke Bima itu tujuannya untuk memilih makanan tertentu, tapi orang tertarik pula dengan makanan yang lain. Sehingga sekali datang itu ada beberapa menu yang bisa diambil gitu. Paket promo seperti itu ya. Atau paket misalnya. Oke. Kalau Anda datang memilih paket, satu paket ini untuk sekian orang. Nah, sehingga menunya macam-macam, orang tidak perlu lagi milih per item yang harganya lebih mahal. Satu paket berbagai item itu menarik bagi konsumen untuk dipilih. Gitu. Ada lagi yang kalau kuliner itu misalnya begini, jejaring itu sekali lagi bisnis sekarang ke depan itu menjadi penting. Saya nggak tahu ya apakah Bima juga sudah punya jejaring misalnya dengan lembaga-lembaga yang untuk makan siang mungkin ya, atau oleh-oleh gitu kan, provide apa begitu ya ke komunitas tertentu begitu ya Prof ya. Nah itu bisa dimanfaatkan. Betul, kerjasama dengan misalnya kelompok-kelompok, kan ada di komunitas-komunitas motor apa gitu kan, gitu kan. Memang sebelumnya ini Prof, beberapa komunitas sempat sih kayak menggunakan kuliner di usaha saya ini. Contohnya saja
komunitas dari jual beli mobil itu sendiri ya. Ya. Apa namanya, keluarga saya itu ada yang mempunyai usaha di jual beli mobil. Mobil itu second ya. Iya, mobil second itu. Terus komunitasnya itu ketika mau istirahat ataupun ingin makan siang itu ke warung saya gitu, Bro. Jadi all in ya, berarti ya, Iya. bisnisnya support bisnis Iya. yang satunya juga gitu kan ya, Prof. Tapi harus diperluas. Itu sudah bagus lah, diperluas dengan komunitas yang lain. Buktinya sekarang katanya usahanya masih tidak seperti yang diharapkan. Iya, Bro, Itu masih tapi belum berkembang. Makanya itu, Bro. Ini sudah berapa tahun Mas Bima kalau boleh tahu? Untuk yang kuliner ini sudah 1 tahun lebih, Bu. Oke, kalau yang mobil untuk second ini sudah berjalan 4 tahun lebih. Oh ya, berarti lebih lama mobil dulu Iya. ya, kemudian baru sepertinya ada peluang untuk ini rumah makan begitu Iya. ya. Nah, kuliner Iya. kayak enggak apa-apa, boleh, bagus Iya, itu. iya. Jadi memang itu sudah bagus lah mengintegrasikan antara kulinernya dengan jual beli mobilnya ya, jual Iya, beli iya, itu. Bro. Ada komunitasnya, udah bagus. Tetapi sekali lagi bahwa tidak cukup itu kita untuk menjaga performa bisnis itu. Harus banyak belajar, harus banyak membuka jaringan baru, dan harus ada strategi kreatif itu. Apalagi kalau bicara soal kuliner itu, ini Mbak Yani. Ya. Usaha kuliner itu usaha yang sangat mudah dimasuki oleh pesaing. Oke, betul. Karena Pesaingnya banyak ya, Prof ya. banyak. Oke. Jadi sangat mudah orang bisa masuk ke situ. Kenapa mudah? Tidak butuh modal besar, Ya, tidak butuh keterampilan khusus, tidak butuh teknologi yang canggih. Ya. Semua orang bisa masuk. Nah, Itu makanya harus punya kekasan, dan khas itu harus keunikan tersendiri ya, Bro, dari betul. penjualannya seperti itu ya, Bro. Ya. Nah, ini mumpung ada Prof Agung nih ya, Mas Bima kan sebagai pelaku juga, dan kita langsung kulik lagi nih, Mas, kira-kira kalau Mas Bima usahanya tadi kan jatuh bangun begitu ya, Prof ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, kalau dari versinya Mas Bima, apalagi nih kira-kira yang mungkin yang masih jadi unek-unek gitu ya sebagai pelaku, tanyakan saja ke Prof. Nah, mumpung kita kan masih bisa ada waktu gitu ya, biar bisa skala bisnisnya Mas Bima juga akan naik gitu kan. Nah, boleh lah. Baik, ini Prof yang mungkin saya sangat ingin menggali ya, Prof ya. Di bidang jasa ya, Prof ya. Usaha sini kan jual beli mobil second ya, Prof. Itu susah sekali mencari pembeli yang langsung itu. Pembeli A1 lah bahasa di lapangan seperti itu, Prof. Rata-rata melalui calo, Prof. Jadi bayar ini pembeli makelar gitu. Jadi dari pihak penjual, dari pihak saya itu susah sekali, Prof, menentukan harga di pasaran seperti itu. Soalnya ada calo itu tadi. Ada pihak kedua itu ya. Bagaimana sih, Prof, caranya agar si penjual seperti usaha di bidang mobil saya ini bisa langsung ke pembeli langsung itu, Prof? Baik. Saya tanya dulu, Mbak. Iya, nanti sobat trainer biar tertarik begitu kan, karena kan ternyata kan saat ini itu challenge-nya beragam loh gitu. Untuk melakukan bisnis itu kita tidak cukup teori begitu. Nah, terbukti Mas Bima sudah 4 tahun nih, ternyata kok naik turun begitu, Prof. Iya. Nah, memang jual beli mobil second sekarang sudah sangat terbuka pula kan. Iya, betul. Sehingga kalau orang mau beli mobil sekarang dia buka aja di aplikasi begitu ya. Di Google, harga mobil kan nggak bisa macam-macam sekarang. Cuma memang mobil itu unik. Tahun yang sama harganya bisa berbeda. Iya, berbeda, Bro. Bahkan tahunnya lebih lama lebih mahal harganya. Iya. Oleh karena itu kata kunci yang pertama adalah jagalah kepercayaan tentang tampilan mobil produknya. Mobilnya meskipun second harus terjaga mutunya. Sekali orang beli di tempat Bima kecewa, maka orang nggak akan pernah datang kembali. Pertama itu. Karena memang jangan takut untuk mengatakan bahwa mobil kalau promosi itu mobil tahun berapa, tapi kondisinya disampaikan ini. Performanya di highlight gitu ya, Prof ya. Oke. Terus yang kedua soal harga ya. Tadi saya sudah disampaikan tadi. Harga menjadi susah untuk kita tetapkan dengan return tertentu ketika penjualan tidak langsung pada pembeli akhir. Iya, Bro. Lewat
calo itu tadi. Tetapi kalau Bima tidak lewat calo, informasi itu nggak nyampe. Ya, nggak nyampe bro. Jadi bingung ini bro. Calo itu punya jaringan. Iya. Ya tadi itu cara yang paling gampang untuk memotong calo, tetap calo gunakan saja. Tapi kalau motong calo itu ya media sosial. Seperti itu ya bro. Ya jadi lebih diakomodir dengan adanya platform digital begitu ya, Prof betul, ya. Betul. Jadi itu memangkas Mas Bima mungkin tidak perlu memberikan fee ke calo karena sudah ada platform digital yang bisa diakses oleh customer. Betul. Yang kalau itu perlu mobil dan lain-lain, berarti seperti itu ya. Oke, baik, sangat menarik ya. Tentunya Mas Bima bisa implementasikan itu gitu ya. Nantinya tampilan mobilnya, kemudian platform digital dan lain-lainnya. Ada lagi satu sebetulnya yang kalau jual beli mobil ini berkaitan dengan layanan pasca transaksi. Karena banyak orang yang ketika beli mobil, saya pun kalau beli mobil itu ragu-ragu, dijamin nggak ini, apalagi luar kota kan, jamin nggak ini BPKB-nya benar, bukan mobil curian, gitu kan ya. Iya bro. Sekarang, ada keamanannya. Iya, jadi jaminkan pada pembeli bahwa barang ini bagus, kami jamin surat-surat aman, kalau perlu kami layani. Perpanjangan kami layani, balik nama kita layani. Gitu. Sudah all in begitu ya. Dan itu bagian dari layanan yang baik, yang itu akan menimbulkan citra baik. Dan ingat bahwa pada umumnya para pembeli mobil bekas itu tidak lama dia pegang mobil itu, 2-3 tahun dia akan tukar lagi. Iya bro, benar. Datang lagi ke tempat Bima. Iya. Nah itulah pentingnya maintenance ya Prof ya, perawatan, menjaga kepercayaan pelanggan itu sangat penting. Hubungan personal antara Bima dengan pengguna sekali-kali ditanyakan di pertengahan bulan atau betul sekali, Bro. Bagaimana kondisinya, baik atau ada keluhan, kendala testimoni kalau ada cerita bla bla bla, kami kalau ingin periksa rutin, kami punya jaringan yang bisa memperbaiki AC di sini. Nah, sehingga Bima punya alamat-alamat perbaikan AC, perbaikan apa yang itu diinfokan kepada pelanggan kita. Bahkan kalau jejaring ini bisa kerjasama permanen dengan usahanya Bima juga dapat bagian. Dapat fee juga ya bro ternyata. Tambahan income berarti Mas Bima ternyata. Gitu. Wah iya. Tapi senengan Mbak. Saya senang. Pokoknya karena Bima ini kan salah satu di antara mahasiswa yang ketika kita diskusi soal bisnis di kelas itu juga yang sangat antusias ya Prof. Gitu. Sangat interaktif gitu. Ketika saya dalami, saya tanyakan ternyata dia punya pengalaman usaha. Enggak ngaku seperti ini. Dia baru ngaku kalau kuliner dan ternyata baru ngaku ya Prof ya. Ternyata pelaku juga ini Prof ya gitu ya. Oke, baik. Nah, tentunya sobat trainer sudah memperoleh insight banyak nih. Ternyata kalau kemarin Prof lebih ke teoritisnya seperti ini, tipsnya ini dan lain-lain begitu ya. Nah, Mas Bima juga dari sisi praktisinya memberikan tambahan. Ternyata bisnis itu juga susah payah juga ya untuk bisa survive begitu. Nah, baik Prof, kira-kira closing statementnya apa Prof di episode kali ini kalau dari Prof biar sobat trainer ini semakin mantap nih melakukan bisnis begitu atau wirausaha. Baik. Jadi begini Mbak Yani dan Bima. Orang sukses itu selalu diawali dari mindset yang sukses. Orang sukses mindsetnya itu berhasil di kemudian hari, optimis atas apa yang dia kerjakan, dan dia memulai sesuatu dengan keberanian, kemudian dengan risiko yang siap dihadapi dan penuh perhitungan. Makanya jadilah wirausaha sebagai pilihan. Ya, dan teman-teman yang sangat inspiratif sekali ya. Kali ini kita sudah banyak sekali ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, dan tentunya dengan kehadiran Mas Bima ini menambah tambahan dari sisi pelaku begitu ya Prof ya, bahwa ternyata untuk menjadi wirausaha yang muda begitu ya. Nah, kita itu bisa punya loh survive tersendiri, ada problem apa kita harus menghadapinya seperti apa begitu ya. Dan sobat trainer, itu tadi obrolan kita pada hari ini, dan tentunya banyak sekali hal-hal yang menarik yang bisa sobat trainer renungkan begitu. Siapa tahu nantinya sobat trainer di sini sama seperti Mas Bima ya, yang sudah menjadi wirausaha dan bisa menjalankan wirausaha itu gitu ya. Dan nantinya tentunya dari episode kali ini merupakan titik awal bagi sobat trainer untuk memulai untuk bergerak menjadi wirausaha.
Oke, baiklah Sobatpreneur, itu tadi obrolan kita hari ini. Tentunya banyak banget ya hal yang menarik yang bisa Sobatpreneur renungkan gitu ya. Siapa tahu ini merupakan titik awal bagi Sobatpreneur memulai, mengawali menjadi seorang pebisnis muda, dan wirausaha jadi pilihan ini merupakan kunci dari para Sobatpreneur begitu ya, untuk mengatasi semua tantangan yang ada. Dan terima kasih untuk Sobatpreneur yang sudah nonton, sudah mendengarkan, sudah mengikuti kita mulai awal sampai akhir begitu. Terima kasih Prof Agung tentunya dengan ilmu yang banyak yang diberikan di talk show kali ini, dan Mas Bima ya dengan pengalamannya. Semoga usahanya tetap lancar ya Mas ya. Amin. Nanti jangan lupa kalau profitnya sudah tambah lagi, nah sering-sering lagi ya. Sering-sering lagi kita talk show begitu ya. Baik. Yang nantinya tentunya Sobatpreneur akan bisa mengikuti jejak karirnya Mas Bima begitu ya. Dan Sobatpreneur jangan lupa untuk follow Preneur Talk kita dan IG Preneur Talk, serta bagikan podcast ini ke teman-teman Sobatpreneur yang punya circle sama nih, sefrekuensi, yang punya mimpi untuk menjadi entrepreneur muda gitu ya, yang akan melakukan wirausaha jadi pilihan ya. Tetap semangat untuk Sobatpreneur, dan kita akan bertemu di episode-episode selanjutnya, dan salam wirausaha.